Makanya ketika kita menyembah lautan, kita ada yang menghina, bilang menyembah berhala. Yang menghina itu tidak tahu diri. Nah gitu, ya kan? Ketika kita sedekah bumi dianggap itu kafir. Yang mengatakan itu adalah orang yang tidak tahu diri. Ya, ya betul. Nah, target utama dalam bencana korban ini, yang menjadi pembersihan ini adalah angkara murka. Angkara itu keegoan, keemosional, keakuan. Angkara murka itu adalah kemurkaan itu sendiri, merasa tidak cukup dengan apa yang ada. Dengan cara itu, dengan sikap kerendahan hati, kita akan disayangi oleh banyak orang. Karena orang itu pasti memiliki salut ya, orangnya seperti itu, kok rendah hati. Ini anak nyawang ngomong tinggi hati kan yang nganyel kita kan. Beda kalau jenengan bertemu dengan orang yang nanti, iya mas. Makanya orang Jawa mengajarkan tentang kehidupan yang penuh tata krama, sopan santun, anda pasor. Nyun sewu, badhe nderek tengking, ya kan? Orang Jawa. Gitu. Nah itu budi pekerti Jawa yang harus perlu kembali dibangun kembali, dibangkitkan kembali. Untuk apa? Hamemayu hayuning pawono itu sendiri. Mas Tinus, dalam perjalanan kehidupan kita kan secara tidak langsung pasti ada campur tangan para leluhur nih. Nah itu bagaimana cara agar kita disayangi oleh leluhur? Leluhur itu kan pasti mencari bibit yang baik. Bibit yang baik itu akan mengeluarkan cahaya yang bagus. Nah kalau cahayanya nggak bagus ya malah mungkin dipilih leluhur kan gitu kan. Ketika ada orang yang sebenarnya sudah mempunyai genetika yang bagus dari kecil, tapi pada predikatifnya secara kasunyatan perjalanan hidupnya dia tidak mampu memperbaiki dan memproses diri untuk menjadi cahaya yang baik, maka leluhur itu akan lari mencari bibit yang lain. Namun ketika kita nggak punya genetika ya dari leluhur yang kita, tapi kita mampu melakukan secara predikatif dengan tindakan-tindakan dengan 5 kunci itu tadi, secara otomatis bisa ya. Tiba-tiba ger, kok untuk suara apa ini? Satu ya. Dan ketika kita mengharap, jangan kita berharap-harap ini band CDR, malah leluhur itu nggak pengen orang yang ingin karena karsa itu, tinggu dari karsa itu nggak respect malah. Nah, itu makanya dalam ilmu Jawa itu utamakan kewajiban daripada menuntut hak. Lah wong kewajiban irung dilakoni njaluk hak kan gitu. Nah gitu. Kedatangan leluhur tidak bisa diminta, karena ketika kita meminta harapan itu tumbuh dari karsa, dan karsa itu akan menghasilkan rasa pamrih. Gitu. Ujung-ujungnya apa jenenge yang namanya punya keinginan pamrih. Nah ini. Tapi bisa ya Mas Tinus, misalnya kita meminta tuh Mas ya nyadong apa sih Mas? Misalnya ya mendapat titisan lah, nggak bisa, nggak karena bisa. itu pilihan lalu. Nah bagaimana kita agar menjadi orang yang terpilih, pinilih imam? Ya. Ya kita lakukan kewajiban dulu, jangan memikirkan hak. Ketika kita masih memikirkan hak, tidak ada ketulusan di dalam diri, karena ada tendensi, ya, ono buntute, gitu. Orang kalau mempunyai keinginan karena ada pasti ada buntutnya. Nek orang tidak keturutan keinginannya, yang timbul apa? Orang kalau
menginginkan sesuatu, kalau kita tidak tercapai sesuatu kan mesti buntutnya nyelempak ya. Buntutnya nyamplok kiwa tengen ya. Ngawur. Nah gitu loh, tahu maksudnya. Siap. Gitu. Marah-marah, akhirnya ngomongin di belakang, wah gini, nah timbul pikiran negatif lagi, gitu. Timbul kebencian lagi, akhirnya timbul energi yang negatif. Akhirnya energi negatif menghasilkan karma buruk. Nah karma buruk akhirnya kita mendapatkan karma ketika karma datang menyalahkan keadaan, padahal kelakuannya apa itu kan gitu. Makanya itu. Makanya lakukan tindakan berdasarkan kita kewajiban berdharma. Hidup itu kan harus punya berdharma. Berdharma itu adalah kewajiban. Nah, kewajiban itu didasari dari kesadaran diri. Nah, kenapa kita harus mempunyai kesadaran diri? Lah apa urip ya mau teko juk apa sing gawe awake dhewe? Apa dunya iki sing gawe mbae dhewe. Nah, kesadaran diri apa loh? Ya kita makanya ketika kita menyembah lautan, kita ada yang menghina, bilang menyembah berhala. Yang menghina itu tidak tahu diri. Nah gitu, ya kan? Ketika kita sedekah bumi dianggap itu kafir. Yang mengatakan itu adalah orang yang tidak tahu diri. Ya betul. Manggone cik butuh lama. Ya. Oh iya Mas Tinus. Makan tumbuh dari tanah. Kita makan sehari-hari, ya kita butuh. Kita sadari itu. Makanya aku pernah bilang, ketika kita minum itu kita sadari. Wah, rasanya kopi iki ya enak tenan ya. Nah, iki rasanya pahit tadi lagi. Enggak tahu. Rasanya sedep nikmat gitu. Lah, kok iso dadi kopi mergo enek bahan. Ya. Terus kita berdiam diri di bawah pohon beringin misalnya, wah seger banget, enak wit-witan. Bahkan enak wit-witan ya panas ya. Kan kita sudah memayungi kali sama itu tanaman. Makanya dengan keadaan seperti itu kita harus mempunyai pola pikir yang namanya hamemayu hayuning bawono. Nah, sedekah alam itu adalah hamemayu hayuning bawono. Nah, itu tumbuh dari mana? Hamemayu hayuning diri. Ketika kita bisa memayu hayuning diri, otomatis kita akan memberikan hamemayu hayuning bawono, juga hamemayu hayuning sasama atau sasono. Nah, kita menghidup. Oh ternyata ketika kita duduk di bawah pohon itu sejuk ya. Berarti penting kan? Zaman saiki malah wit-witan didoli, gadekke duit dilempit kan ngono kan. Lebokke ning ATM kan ngono Pak. Akhire apa mbok seneng-seneng ya toh. Tukoke kae, tukoke kuwi. Bar iki wah aku iso di mobil, akhire mbokek ibuan diri. Oh aku iso lho ngene iki. Nah. Ya. Nggih. Orang kalau orang merasa mampu dari jalannya itu sudah lain. Iya. Gimana? Wong masa ora duwe misalnya, wong nggak punya. Nah, ketika kaya, wah aku omongannya sudah bisa merasa mampu. Nah itu jebakan-jebakan yang seperti itu yang kita waspadai. Nah, kan itu. Makanya kan saya kembalikan pada ajaran budi pekerti luhur orang Jawa, ya kan. Makanya di zaman ini penagihan perjanjian eyang sabdo palon ini yang dikembalikan. Manusia harus bisa berhamemayu hayuning diri. Ketika manusia bisa berhamemayu hayuning diri, maka dia akan bisa mampu hamemayu hayuning bawono, hamemayu hayuning sasono. Hamemayu hayuning bawono itu apa? Diartikan hamemayu itu artinya diambil kata dasar adalah ayu. Ayu itu adalah keindahan. Ha itu artinya suatu kata kerja. Ya. Mengindahkan bawono. Kita mengindahkan alam semesta ini. Hamemayu hayuning sasono, kita mengindahkan sesama kita. Dengan cara apa? Tepo sarira, ranganing sarira, bagi niku to, Mas. Nggih. Untuk orang untuk sarira kan.
memayu hayuning diri kita, mempercantik diri kita. Tapi yang sekarang ya dicantikin ragawinya. Ketika kita mampu mempercantik jiwa kita, otomatis raga kita juga akan terawat. Tapi ketika orang mempercantik ragawinya, belum tentu jiwanya bagus karena wadah. Barang nek wadah ya apik, durung terulang sini apik. Nggih. Itu zaman sekarang kan ya makanya dibilang orang hanya memandang sebelah mata, itu kan zaman sekarang kan gitu. Sing di sawam njaba nitok kan gitu kan. Makanya menilai keburukan dan ketidakburukan orang lain itu kan zaman sekarang hanya sebatas kulit gitu. Makanya ilmunya ilmu kulit juga. Makanya itu dikembalikan agar manusia semua di Nusantara ini biar memahami ilmu daging. Kan ngono lho. Wah, ini daging semua kan. Nah, rasanya enak kan. Nah, makanya seperti itu. Nah, makanya ini saya kembalikan dengan perjanjian yang Sadapalon dengan angka kunci 729 kalau disatukan menjadi angka 9. Itu adalah awal menuju suatu kejayaan. Karena kejayaan itu sifatnya ada dua, fisik dan non fisik. Ya kan? Pembersihan secara fisik, pembersihan secara jiwa. Ya. Mulai di dalam pewayangan itu disimbolkan senjatanya Antasena dengan Wisanggeni. Ya. Ketika Wisanggeni dan Antasena sebelum Baratayuda dimulai, disuruh sama sang yang menang dan diberikan satu senjata yang namanya Godo Inten. Ya kan? Untuk membunuh siapa? Batara Kala dan Batara Durga. Batara Kala dan Batara Durga itu adalah Angkara Murka. Nah, target utama dalam bencana korban ini yang menjadi pembersihan ini adalah Angkara Murka. Angkara itu keegoan, keemosional, keakuan. Angkara Murka itu adalah kemurkaan itu sendiri, merasa tidak cukup dengan apa yang ada. Makanya wong Jawa ngajari wong urip iku kudu narima, kan gitu kan. Akeh sithik kudu diterima. Lah, makanya kembali. Kenapa disimbolkan Godo Inten? Intan itu adalah logam paling keras, batu mutiara yang paling keras, ya kan. Dan ketika dilihat itu bening sekali, beningnya melebihi beningnya air malahan, bahkan cahayanya bisa mengkilau, berkilau indah, keindahan. Nah, dengan kebeningan itu, kebeningan jiwa itu, orang akan mempunyai cahaya yang sangat indah sekali, ya. Dan bisa ketika mendapatkan cahaya, pancaran itu menjadi indah, pancawarna. Makanya kan belian itu warnanya pancawarna, macam-macam, putih tapi bisa menghasilkan cahaya apa aja. Magiku ini, ya kan? Kalau orang Jawa ngarani poncowarna, dalam arti aneka warna. Bahasa Indonesia. Nah, dengan kerasnya itu, nah ini untuk memukul gada itu. Makanya di dalam Antasena dan Wisanggeni itu gambarannya Isa Al-Masih membersihkan dengan jiwa itu, dengan cahaya kebeningan yang menghasilkan cahaya indah itu sendiri. Cahaya indah itu adalah bidangnya surgawi, nirwana. Ya kan? Antasena kebeningan ini. Nah, ini pemukul, ini simbol air yang keras. Nah, itu sifatnya fisik dan non fisik. Yang pertama dibersihkan secara jiwa, yang non fisiknya, yang si fisiknya adalah yaitu tadi. Antasena itu ibaratnya kalau Wisanggeni itu Isa Al-Masih dengan pembersihan cinta kasih, ilmu cinta kasih. Nah, sing Antasena itu yang disifatkan adalah Nabi Khidir, penguasa samudra. Lah Wisanggeni itu, makanya Wisanggeni dibilang itu titisannya sang yang menang. Maka dibilang Isa Al-Masih, kalau orang Nasrani dibilang putra Allah. Wis padha wae, Bang. Cuma istilah. Antasena itu Nabi Khidir penguasa samudra, ya wis bani plus. Air yang sifatnya keras. Nah, itu simbol dua sifat fisik dan non fisik. Maka di dalam pewayangan ini kedua peran itu diberikan senjata yang namanya Godo Inten.
Yang keras untuk memukul yang keras, yang fisik untuk memukul yang itu dengan mulai ada kata istilah muncul menang tan ngasorake, digdaya tanpa aji. Ya kan? Dengan kasih itu sendiri. Ketika kita bisa menang tanpa ngasorake itu kita menang tanpa merendahkan. Luruk tanpa bolo. Luruk tanpa bolo itu dengan kita sendiri, kita bisa merangkul semua, menciptakan kedamaian, kerukunan. Akhirnya tercipta keharmonisan. Keharmonisan tercipta kedamaian. Ya kan? Digdaya tanpa aji. Ya. Kita mau digdaya tanpa aji ya. Ilmu bejo. Ya, kita sakti, orang bejo itu sakti loh. Ya, paling sakti ya. Tapi nggak punya aji-aji. Gitu. Kayak itu orang bejo. Nerimo. Nah itu tadi. Makanya nguruk tanpa bulu itu ya kasih itu tadi. Energi kasih, cahaya kasih, pancaran kasih itu yang bisa menyelamatkan diri kita. Akhirnya kita mempunyai saudara yang banyak. Akhirnya musuh menjadi teman, saudara. Nah, itu nguruk tanpa. Menang tanpa soraki, kita tidak merasa diri besar diri, ego diri. Ya. Dengan cara itu, dengan sikap kerendahan hati, kita akan disayangi oleh banyak orang. Karena orang itu pasti memiliki salut ya, orang kok orangnya seperti itu, kok rendah hati. Ini anak nyawang mau tinggi hati kan yang nganyel gitu kan. Beda kalau jenengan bertemu dengan orang yang nanti, iya mas. Nah, makanya orang Jawa mengajarkan tentang kehidupan yang penuh tata krama, sopan santun, anda pasor. Nyun sewu, badhe nderek tengking, ya kan? Orang Jawa. Gitu. Nah itu budi pekerti Jawa yang harus perlu kembali dibangun kembali, dibangkitkan kembali. Untuk apa? Memayu hayuning pawono itu sendiri. Makanya kenapa di dalam serat Sabda Palong Loyo Genggong itu pepesti nusa wis tekan janji kapitung jaman lagi mau. Terus kapitung 500 warsa bakal balik marang Gomo Budi. Gomo Budi itu dalam arti ageman, kita harus mempunyai busana itu sendiri ya. Berarti ini sudah ada 500 tahun atau lebih ya. Itu kan orang dulu kan hitung-hitungannya kan rata-rata orang tuh saklek 500 perkiraan ya gitu kan. Karena perhitungan itu orang dulu itu bukan pakai angka, tapi perjangkaan kira-kira sama ini loh gitu.